Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas anatomi fisiologi sistem imun manusia yang mencakup berbagai struktur sel dan mekanisme yang melindungi tubuh dari infeksi dan menjaga kesehatan. Sistem imun bekerja untuk mengenali dan menghancurkan patogen seperti bakteri, virus, dan parasit, serta mengenali sel abnormal atau rusak dalam tubuh. Nah, anatomi sistem imun. Struktur utama dalam sistem imun manusia mencakup beberapa organ, jaringan, dan sel khusus yang tersebar di seluruh tubuh. Pertama, ada sumsum tulang, kedua timus, ketiga kelenjar getah bening, keempat limfa, dan kelima jaringan limfatik. Sekarang sumsum tulang ya. Sumsum tulang adalah tempat pembentukan sel darah termasuk sel darah merah atau leukosit yang merupakan komponen utama sistem imun. Nah, sumsum tulang menghasilkan berbagai jenis leukosit seperti limfosit, neutrofil, monosit ya. Kedua, timus. Timus adalah organ kecil yang terletak di belakang tulang dada. Timus adalah tempat limfosit T matang. Limfosit T adalah sel imun yang memainkan peranan penting dalam respon imun seluler. Ketiga, kelenjar getah bening atau nodus limfa. Terletak di berbagai bagian tubuh seperti leher, ketiak, atau daerah selangkangan ya. Kelenjar getah bening mengandung sel-sel imun yang berfungsi menyaring cairan limfa untuk menangkap patogen dan mencegahnya menyebar ke seluruh tubuh. Keempat adalah limfa, terletak di sisi kiri atas perut. Limfa menyaring darah dan menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Limfa juga menyimpan leukosit dan berperan dalam respon imun terhadap patogen dalam darah. Kelima adalah jaringan limfatik. Ya, jaringan limfatik selain kelenjar getah bening, terdapat jaringan limfa di berbagai bagian tubuh, seperti di sekitar saluran pencernaan dan saluran pernafasan yang membantu menangkap patogen yang masuk melalui makanan atau udara. Sel-sel sistem imun. Nah, ada beberapa jenis sel dalam sistem imun yang memainkan peran penting dalam melawan infeksi. Pertama, sel darah putih atau leukosit. Terdiri dari beberapa tipe, termasuk satu limfosit yang terbagi menjadi sel B dan sel T. Sel B menghasilkan antibodi yang mengenali antigen tertentu, sedangkan sel T menghancurkan sel yang terinfeksi dan mengkoordinasikan respon imun. Sedangkan neutrofil adalah sel fagosit yang melawan bakteri dan jamur dengan cara menelan dan menghancurkannya. Itu neutrofil ya. Kemudian monosit atau makrofag itu berfungsi sebagai fagosit yang dapat menelan dan mencerna patogen serta merangsang limfosit untuk bereaksi. Selanjutnya adalah eosinofil dan basofil. Keduanya terlibat dalam melawan infeksi parasit dan reaksi alergi. Jadi kalau reaksi alergi biasanya eosinofilnya meningkat ya. Kemudian kedua adalah sel pembunuh alami atau natural killer, disebutnya NK ya, kita singkat NK. Adalah sel imun yang mengenali dan membunuh sel tubuh yang terinfeksi virus atau sel-sel kanker. Nah, bagaimana dengan sistem imun? Sistem imun bekerja melalui dua jalur utama. Pertama yang imunitas non-spesifik bawaan dan imunitas spesifik atau adaptif. Kalau yang imunitas non-spesifik atau bawaan adalah garis pertahanan pertamanya yang tidak spesifik terhadap patogen tertentu. Nah, beberapa komponen utama imunitas bawaan ini meliputi satu, kulit dan membran mukosa yang berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah masuknya patogen. Ya, jadi kalau kulit kita misalnya rusak, ya itu gampang terinfeksi masuk ke kulit yang rusak tadi ya. Nah, kalau asam lambung itu dia membantu membunuh patogen yang tertelan. Nah, asam lambung kita ya, makanya pH-nya juga cukup rendah. Kemudian sel fagositik seperti neutrofil dan makrofag, dia akan menangkap dan menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian
Protein pelengkap atau komplement adalah sistem protein yang membantu menghancurkan patogen dan memicu peradangan. Tadi adalah imunitas bawaan ya, yang non-spesifik. Yang kedua, imunitas spesifik atau adaptif. Adaptif ini, dia lebih spesifik dan memiliki kemampuan untuk mengingat patogen yang pernah ditemui sebelumnya. Nah, ada dua jenis utama imunitas spesifik ini. Pertama, respon humoral, dia melibatkan sel B yang menghasilkan antibodi spesifik untuk antigen pada permukaan patogen. Antibodi ini menempel pada patogen dan menandainya untuk dihancurkan oleh sel-sel imun lainnya. Kemudian, respon seluler. Dia melibatkan sel T yang mengenali sel tubuh yang terinfeksi atau sel asing. Nah, sel T sitotoksik akan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, sedangkan sel T helper, jadi ada sel T sitotoksik, ada sel T helper, dia membantu mengkoordinasikan respon imun. Nah, fisiologi sistem imun. Pertama, sistem imun itu berfungsi melalui serangkaian langkah untuk melawan infeksi. 1. Dia melakukan pengenalan antigen. Kedua, dia melakukan aktivasi sel imun. Ketiga, melakukan pembentukan antibodi. Keempat, mengeliminasi patogen. Dan kelima, memori imunologi. Maka itu pentingnya kita vaksinasi ya. Nah, yang pertama kita bahas ya, pengenalan antigen. Nah, jadi sistem imun mengenali antigen yang merupakan molekul unik pada permukaan patogen. Pengenalan antigen ini merupakan langkah awal untuk memulai respon imun. Jadi kalau kita ada bakteri, dia mulai mengenalinya. Ya, permukaannya dikenalin dulu tuh. Oh, ini adalah bakterinya COVID misalnya gitu, virus COVID ya. Kedua, aktivasi sel imun. Nah, setelah antigen tadi dikenali, berbagai sel imun akan diaktifkan. Nah, sel T helper akan melepaskan sinyal kimia yang disebut sitokin untuk mengkoordinasi respon imun. Sedangkan sel T sitotoksik dan sel B mulai bekerja secara langsung untuk melawan infeksi. Ketiga, pembentukan antibodi. Nah, jika patogen ditemukan dalam cairan tubuh, nah si sel B ini akan membentuk antibodi yang mengikat antigen pada patogen. Antibodi ini membantu menetralkan patogen dan menandainya untuk dihancurkan. Keempat, eliminasi patogen. Nah, patogen yang telah diberi tanda oleh antibodi atau dikenali oleh sel T sitotoksik akan dihancurkan. Fagosit seperti makrofag akan menelan patogen dan membersihkan area infeksi. Kelima, memori imunologi. Setelah infeksi berlalu, sebagian sel B dan sel T akan berubah menjadi sel memori. Nah, sel memori ini mengingat patogen yang pernah masuk sehingga tubuh bisa memberikan respon lebih cepat jika patogen tersebut kembali ke masa depan. Fungsi dan hemostasis. Jadi sistem imun ini berperan dalam mempertahankan homeostasis tubuh dengan membersihkan patogen dan menjaga sel-sel tubuh yang sehat. Nah, gangguan pada sistem imun dapat menyebabkan kondisi ya seperti 1. Autoimunitas. Di sini sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri. Jadi tubuh itu menyerang tubuhnya sendiri. Nah, sistem imunnya menyerang tubuh sendiri. Contohnya penyakit lupus atau rheumatoid arthritis. Ya, orang-orang yang sudah mulai tua sering mengalami nyeri pada sendinya. Itu adalah autoimunitas ya. Kedua, imunodefisiensi. Contohnya penyakit HIV gitu ya, AIDS. Nah, sistem imunnya pada penyakit HIV ini dia tidak berfungsi secara optimal. Yang ketiga, alergi. Nah, alergi adalah respon imun yang berlebihan terhadap zat yang seharusnya tidak berbahaya. Misalnya alergi terhadap debu, alergi terhadap ikan ya. Nah, seperti itu. Nah, sistem imun manusia adalah sistem yang kompleks ya dan dinamis yang melindungi tubuh dengan mengenali, menyerang, dan menghancurkan berbagai patogen sambil memastikan keseimbangan yang tepat antara respon imun dan toleransi terhadap jaringan tubuh itu sendiri.